besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, berikan Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam bibir laut, melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan muda Sivitas Universitas Kristen Satyawacana yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memasuki minggu kerja dan minggu belajar yang baru. Pada pagi hari ini kita akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber hidup dan cinta, terima kasih Tuhan telah peduli dan setia mengasihi kami. Tuhan telah memperkenankan kami memasuki minggu kerja dan minggu belajar yang baru, meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu jika pada hari ini Engkau berkenan mengundang kami untuk mendengar firman-Mu melalui bacaan kitab suci. Bantulah kami ya Tuhan,
untuk semakin menyadari bahwa melalui kitab suci, kasih-Mu adalah nyata bagi setiap hamba yang mengikuti perintah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Bukalah hati dan telinga kami, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan iman yang dalam, meresapkannya di dalam hati, memampukan kami menimba kekuatan dalam mewartakan dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami panjatkan dalam perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, pembacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius, bab 13, ayat 24-30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang kau taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu rekan muda, dalam Injil Matius kita mengenal ada beberapa perumpamaan yang dikaitkan dengan pertanian. Salah satu di antaranya adalah dari perikop yang telah kita baca tadi, berisi tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Perumpamaan lalang di antara gandum ini merupakan sesuatu yang tidak asing bagi orang-orang di Galilea. Ketika seorang petani menanam gandum, maka tidak dapat dihindari, pasti akan tumbuh bersamanya lalang. Dalam bidang pertanian, lalang kita sebut sebagai organisme pengganggu tanaman. Organisme pengganggu tanaman ini dapat merebut nutrisi, hara makanan, dan mematikan tanaman utama. Tanaman lalang adalah sejenis rumput yang berumur panjang atau tahunan. Sifatnya sangat mudah tumbuh di mana saja dan sangat cepat. Secara morfologi atau bentuk tanaman, daun lalang memanjang runcing hampir sama dengan daun gandum. Apalagi di saat tanaman gandum masih muda. Sehingga saat lalang tumbuh bersama gandum tentu akan sulit membedakan mana lalang dan mana gandum. Mencabut rumput, mencabut lalang, artinya bisa saja mencabut tanaman gandum. Namun pada saat menua, kita akan mudah membedakan mana lalang dan mana tanaman gandum. Karena gandum tua akan menghasilkan bulir, sedangkan lalang tidak. Kebetulan di depan saya
saya mendapat contoh setangkai 2 tangkai tanaman gandum yang sudah tua dan setangkai 2 tangkai tanaman lalang atau ilalang. Bapak Ibu rekan muda bisa melihat bahwa gandum tua menghasilkan buah berupa bulir yang dapat kita gunakan sebagai bahan makanan. Sedangkan lalang adalah rumput yang hanya menghasilkan bunga-bunga. Cantik, bahkan bisa untuk dekorasi. Tetapi tanaman lalang bisa mematikan tanaman utama dan menyengsarakan petani. Bapak Ibu rekan muda juga bisa lihat. Di sini ada sejenis rumput yang ada dalam vas ini. Bapak Ibu yang mungkin belum tahu, rekan-rekan muda yang juga belum tahu, ini adalah tanaman gandum muda. Kita menyebutnya rumput gandum atau wheatgrass. Tampak seperti rumput kan? Nah, ini akan mempermudah kita memahami maksud dari bacaan kita pada pagi hari ini. Secara umum, perumpamaan tersebut memberi kita suatu didikan, ajaran, dan nasihat tentang perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, pada ayat 24, hal kerajaan surga itu diumpamakan orang yang menaburkan benih di ladang. Pertanyaannya, siapakah orang yang menabur benih? Dan apakah ladang dalam hal ini? Perkara kedua, ayat ke-25. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang. Siapakah musuh ini yang suka bergerilya menyerang di saat lengah? Ketiga, pada ayat ke-27, datanglah kemudian hamba-hambanya kepada tuan pemilik ladang itu. Apa yang disangsikan atau diragukan para hamba dari tuan pemilik ladang? Apakah benih yang baik akan menghasilkan tanaman yang tidak baik? Perkara keempat, pada ayat ke-28. Seorang musuh yang melakukannya. Mengapa musuh ada di antara yang baik? Mengapa musuh ini tidak dimatikan saja oleh Tuhan? Kelima, pada ayat ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Mengapa seorang tuan membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama? Apakah yang harus kita lakukan dengan banyaknya lalang di sekitar kita? Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dalam tafsiran Injil Matius disebutkan bahwa ladang yang dimaksud di sini adalah dunia ini. Dalam perikop ini disebutkan mengenai dua tokoh besar, yaitu Kristus yang menabur benih yang baik di seluruh dunia. Tokoh yang kedua adalah iblis, yang selalu berusaha untuk menabur benih kejahatan dalam kehidupan manusia. Gandum diibaratkan anak-anak Tuhan atau orang baik, sedangkan lalang adalah anak-anak jahat. Perikop ini memberikan suatu pembelajaran yang indah. Ketika anak-anak kerajaan Allah sedang tumbuh dan berkembang, maka di sana, di ladang itu, tumbuh dan berkembang pula anak-anak si jahat. Dan seperti sifat tanaman lalang, kejahatan biasanya tumbuh sangat cepat dan sangat mudah. Sehingga kita perlu sadar bahwa di dunia ini kita tidak hanya berjumpa dengan orang-orang baik, tetapi banyak pula orang-orang jahat dan benih-benih ketidakbaikan. Orang-orang percaya maupun orang-orang jahat hidup, tumbuh, berkembang, berdampingan tanpa pembatas. Tidak ada dinding penyekat dan tidak ada kelompok-kelompok.
yang dapat menjadi pembatas adalah hati dan iman orang-orang percaya yang teguh kepada Tuhan. Kebaikan dan kejahatan akan selalu ada dalam kehidupan manusia di dunia ini. Tetapi satu kali datang masa penuaian, Kristus akan menjadi nyata dan lalang itu pun akan dicabut dan dipisahkan dari gandum. Selanjutnya dimusnahkan. Namun, mengapa semakin banyak ketidakbaikan atau kejahatan di dunia ini? Mengapa semakin sedikit anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang kuat? Bapak, Ibu, rekan muda, marilah kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk ke dalam orang yang setiap hari sibuk mencari uang, menumpuk harta dunia, mengejar ketenaran, jabatan, kekuasaan, menuntut tunjangan berlebihan, menghitung segala sesuatu dengan untung dan rugi secara finansial? Padahal kita tahu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Seperti dalam surat pertama Rasul Paulus pada Timotius bab 6 ayat 10 disebutkan demikian. Dan Bapak, Ibu, rekan muda, apakah kita juga termasuk orang yang mudah menghakimi orang lain, memakai ucapan ataupun tulisan di WhatsApp dan tindakan yang memicu kesedihan orang lain, memojokkan orang lain, menyalahkan, merendahkan orang lain, menebarkan kebencian, iri hati, dan fitnah? Apakah kita termasuk orang yang mudah terbuai dalam kemalasan, kepraktisan, mencari jalan pintas untuk kemudahan, hanya karena kita menghindari untuk belajar, menghindari bekerja keras dari orang lain, menghindari bekerja dengan ketulusan? Sebagai insan akademis, apakah kita telah memakai kejernihan pikiran kita untuk kepentingan sesama? Sudahkah kita memikirkan dan membantu orang lain, menyingkirkan egoisme dan kepentingan diri sendiri? Di masa pandemi ini, apakah kita menjadi orang yang selalu berkeluh kesah berkepanjangan? Stres, depresi, putus asa, tidak bisa menerima keadaan hidup, perasaan iri karena serba kekurangan, yang dapat menyebabkan kita berbuat ketidakbaikan atau kejahatan. Bapak, Ibu, rekan muda, benih lalang bisa saja mulai tumbuh dalam diri kita dan di antara kita. Melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus mengisahkan mengenai hakikat kehidupan orang beriman di antara orang-orang jahat dan para pendosa. Tidak mudah memang kita menjalani kehidupan dalam kebaikan, seperti halnya gandum yang harus bertumbuh bersama lalang. Inspirasi atau pokok pikiran dari renungan kita adalah, Bapak, Ibu, rekan muda, kita masing-masing adalah benih gandum yang unggul. Oleh karena itu, tetaplah kita mengupayakan dapat terus tumbuh dan berbuah dalam kebaikan, sekalipun banyak himpitan dan tekanan dalam kehidupan kita. Jangan terhanyut, tetaplah waspada. Orang yang tetap teguh untuk terus berbuat baik dan menyadari apa tujuan hidupnya, maka ia akan terus mawas diri. Ingatlah bahwa yang ditaburkan oleh Allah dalam diri kita adalah benih yang baik, bibit unggul tahan hama, tahan gulma, bahkan tahan rebah di saat angin kencang menerjang. Jadikanlah kita tetap dapat menjadi orang-orang yang kudus dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pokok pikiran yang kedua adalah, melalui perumpamaan ini kita juga diingatkan bahwa persekutuan kita yang baik dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang terus kita pelihara tidak akan sia-sia pada saatnya. Orang benar akan melihat buah dari iman
dan persekutuannya dengan Tuhan. Sebagaimana surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dituliskan, bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang terpenting adalah keteguhan hati kita untuk mengimani bahwa tidak akan ada yang dapat mematikan dan menaklukkan kita selama kita bersama dengan Tuhan, Sang Pemilik ladang. Mari Bapak Ibu, rekan muda, kita mengerahkan daya upaya kita menjaga diri kita sebagai gandum sampai hari terakhir hidup di dunia ini. Tuhan menyertai upaya dan pelayanan kita. Terpujilah Kristus kini dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, rekan muda, mari kita naikkan doa syafaat untuk memohonkan beberapa harapan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengarkan dan kami renungkan, di mana melalui kesaksian firman-Mu mendorong kami menjadi orang-orang yang teguh dalam kebaikan. Meskipun beban hidup, tekanan, himpitan ada di antara kami. Dari firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak perlu takut mengalami kesulitan, tantangan, ketidakbaikan yang seolah menghambat hidup kami. Kami menyadari, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, sehingga kami bertahan dan meraih segala sesuatu yang baik di dunia ini. Tetapi karena Tuhan memberikan benih yang baik dan penyertaan Roh Kudus dalam diri kami, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua yang berkarya di ladang UKSW, agar mampu menjadi gandum yang berbuah dan bermanfaat bagi lembaga dan sesama. Anugerahkanlah kesetiaan melakukan kebaikan dalam menjalankan tugas, baik di setiap level yayasan, universitas, fakultas, program studi, maupun di setiap peran kami di UKSW, sebagai dosen, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya. Bantulah kekuatan akar iman kami, agar tetap kokoh menopang kewaspadaan, sehingga kami tidak terhanyut dalam ketidakbaikan dan kejahatan. Namun mampukanlah kami menjadi suluh kebenaran firman-Mu. Kami mendoakan untuk siswa dan mahasiswa serta orang tua yang menyekolahkan anaknya di Lembaga Satya Wacana. Biarlah tantangan yang dihadapi di masa pandemi dalam proses pembelajaran tidak menjadikan lalang yang menggoyahkan iman kepadamu. Bantulah setiap siswa, mahasiswa, dan orang tua tetap mampu mengucap syukur dan memandang cinta kasih-Mu yang senantiasa ada bagi setiap hambanya. Anugerahkanlah kesabaran, kekuatan, ketekunan selama proses studi, sehingga kelak generasi muda mampu menjadi generasi yang tahan uji, unggul dengan karakter dan iman yang kuat. Bagi kota Salatiga tempat kami bekerja dan bertempat tinggal, anugerahkanlah kesejahteraan bagi setiap elemen masyarakat, pemimpin hingga rakyat, sehingga tetap harmonis dalam kesatuan sebagai warga, taat dalam kebaikan. Bagi pemimpin negara dan bangsa Indonesia, bantulah kami melewati masa pandemi yang mengancam robohnya kebaikan dalam berbangsa dan bernegara, karena turunnya kemampuan ekonomi akibat pandemi dan bencana. Bantulah para pemimpin negara dapat menolong yang terdampak dan mengupayakan kesejahteraan rakyatnya. Bagi saudara-saudara kami di seluruh penjuru negara ini yang mengalami bencana, baik banjir, longsor, dan sakit akibat pandemi, bantulah ya Tuhan, agar cobaan yang mereka alami tidak menjadikan hanyut untuk meninggalkan-Mu. Berikanlah kesabaran dan kekuatan, agar bencana teratasi dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. Kami berdoa untuk Sivitas Akademika Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW
yang berulang tahun ke-54. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan FPB. Tuhan memberikan hikmat dan penyertaan kepada para pegawai, dosen dan mahasiswa, agar segala proses yang dijalani memampukan mencetak lulusan yang berguna bagi bangsa, negara, kreatif dan berdampak, serta mampu memuliakan nama-Mu. Bagi kita semua dalam menjalani masa prapaskah, bantulah kami ya Tuhan, untuk menyadari segala kebaikan-Mu, sehingga menyegarkan iman kami. Bantulah kami bertobat, menyesali ketidakbaikan dan dosa kami, menghindari benih-benih lalang yang akan menghambat kami berbuah baik. Ajarilah kami untuk setia dalam iman dan berbuah dalam tindakan melalui upaya-upaya membantu sesama yang menderita. Melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, doa ini kami mohonkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan muda, saatnya kita di penghujung kebaktian pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai kita semua dalam damai dan memampukan sivitas UKSW untuk terus menjadi berkat dan menebarkan kebaikan bagi sesama. Amin. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua
Yesus.